Halo, kalau kita dengar nama Cristiano Ronaldo, apa sih yang pertama muncul di kepala Anda? Pasti langsung kebayang. Rekor, gol-gol spektakuler, trofi seabrek, iya kan? Iya dong, pasti itu. Jelas lah, dia kan pencetak gol terbanyak Liga Champions, udah lewat 900 gol karirnya. Gila sih. Gila banget. Tapi kali ini kita nggak cuma mau ngulang-ngulang statistik itu aja. Misi kita di penelusuran kali ini itu ya mau gali lebih dalam lagi. Bongkar fakta-fakta unik sama keputusan-keputusan penting di balik kehebatannya yang awet banget itu. Hmm, Kita mau coba intip lah semacam resep rahasia suksesnya CR7 gitu. Sumber-sumber kita bakal bawa kita lihat momen-momen kunci yang mungkin jarang dibahas nih. Debutnya yang ternyata, nggak gitu-gitu amat. oh ya, Terus gimana dia, evolusi mainnya, disiplin fisiknya yang luar biasa, persaingannya sama Messi, gimana dia jadi pebisnis kelas dunia, sampai sisi pribadinya juga. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Fokus kita pokoknya memahami sosok CR7 ini lebih utuh, lebih dari angka aja. bener sekali. Angka-angka itu emang dahsyat, tapi ya cerita sebenarnya itu ada di baliknya. Ada strategi, ada adaptasi yang wah gila sih, dan ada juga sentuhan personal yang membentuk dia. Betul. Apa yang menarik di sini itu gimana seorang atlet secara sadar banget merancang keabadian karirnya. Bukan cuma ngandelin bakat doang gitu. Ini kayak ya proyek jangka panjang yang direncanain matang. Bener banget. Kita mulai dari awal karirnya kali ya. Banyak yang mungkin nggak tahu loh, debut profesional resmi Ronaldo itu sebenarnya cukup biasa aja. Oh gitu? Dia pertama main buat tim senior Sporting CP itu 14 Agustus 2002. Lawannya Inter Milan di kualifikasi Liga Champions. Masuk pengganti, main ya sekitar 30 menitan lah. Skor akhir 0-0. Wah, 0-0 ya? Iya, 0-0. Beda banget ya sama citranya sekarang. Gol profesional pertamanya itu baru datang beberapa bulan kemudian, 7 Oktober 2002, lawan Moreirense di Liga Portugal. Nah, di situ dia langsung bikin 2 gol. Ah, oke oke. Totalnya, selama di Sporting sebelum pindah itu, dia juga bikin 5 gol. Nggak banyak kan? Ya, dan kalau kita lihat data dari sumber kita nih, ada pola unik loh, ternyata Ronaldo ini seringkali nggak bikin gol di laga debutnya di kompetisi penting. Oh, masa sih? Iya, tadi kualifikasi UCL, terus debut di Piala UEFA, debut Liga Portugal, bahkan debut Premier League sama Man United, dan debut laga persahabatan internasional pertamanya sama Portugal, itu semua tanpa gol. Wah, baru tahu saya. Agak aneh ya buat orang yang kita kenal sebagai mesin gol. Ini nunjukin kalau dia itu nggak langsung jadi gitu aja. Ada prosesnya. Nah, dari debut yang biasa aja itu, kita lompat ke satu momen yang, wah ini bener-bener ngubah hidupnya. Laga persahabatan Sporting Lisbon lawan Manchester United, 7 Agustus 2003. Ah, laga yang itu ya. Iya, yang buat peresmian Stadion Baru Sporting itu. Ronaldo waktu itu umurnya baru 18 tahun. Dan performanya di laga itu, wih, gila banget. Gimana tuh? Sumber kita bilang dia bener-bener meneror pertahanan United. Back senior kayak John O'Shea itu sampai dibikin pusing 7 keliling. Katanya nih, pemain United di bangku cadangan sampai kasakusuk ke Sir Alex Ferguson nyuruh rekrut dia cepetan. Betul. Ini signifikansinya gede banget. Laga itu jadi kayak apa ya? Panggung audisi yang sempurna banget. Dia nunjukin semua skillnya di depan Sir Alex langsung. Iya kan? Penampilannya itu bikin Ferguson ngerasa, wah ini harus gerak cepet. Ada info kalau klub besar lain kayak Liverpool, Arsenal, bahkan Barca juga udah mulai ngelirik. Waduh, saingannya banyak ya? Makanya Ferguson sadar kalau nggak cepet diamanin bisa lepas. Ceritanya kan di ruang ganti habis main itu pemain-pemain senior MU sampai pada bilang, bos rekrut itu anak. Sampai segitunya ya? Iya, Ferguson sampai nenangin mereka, bilang tenang, tenang, udah saya urus. Dan bener aja, cuma 5 hari setelah laga itu, transfer Ronaldo ke MU kelar. Harganya waktu itu sekitar 12 juta pounds lebih, rekor buat remaja di Inggris. Ini kayak contoh pertama efek Ronaldo. Kemampuan dia ngubah situasi lewat performa murni di lapangan. Tentu aja. Debut kuat itu baru awal ya. Yang bikin Ronaldo awet di puncak selama ini kan kemampuannya buat terus berubah, adaptasi. Mari kita lihat evolusi gaya mainnya. Oke. Kita ingat kan, pas awal-awal di Sporting sama di awal MU, dia itu dikenal sebagai pemain sayap lincah banget, winger klasik gitu. Fokusnya lari kenceng, gocek bola lewatin lawan, lebih kayak ya
pencipta peluang buat temennya. Bener, creator. Sumber kita bahkan nyebut kalau waktu itu dia nggak terlalu mikirin bikin gol dan bukan tipe penyelesai akhir yang mematikan. Gayanya lebih ke pamer skill, trik-trik gitu. Keren sih, tapi beda. Persis. Tapi kemudian sekitar musim 2013-2014 gitu ada pergeseran gede. Dia mulai bertransformasi jadi penyerang tengah. Jadi istilahnya predator di kotak penalti. Nah, itu dia. Data statistik dari sumber kita nunjukin ini jelas banget. Kalau kita bandingin aja musim 2012-13 sama 2017-18 di Real Madrid ya, jumlah gocekan sukses per laga turun hampir setengahnya. Turun ya? Turun, jumlah peluang yang dia ciptain buat temennya juga turun, umpan suksesnya juga kurang, tapi, nah ini, jumlah tembakannya ke gawang per laga justru naik drastis. Dari sekitar 5 kali jadi hampir 7 kali. Wah, signifikan itu. Banget. Secara kasat mata juga kelihatan kan, gol dari luar kotak penalti jadi jarang, tapi gol sundulannya malah disebut meningkat pesat. Fokusnya jadi bener-bener ke finishing. Kenapa dia berubah gitu ya? Apa cuma karena umur aja? Sumber nyebut ini langkah yang sangat pragmatis, sangat disengaja. Ya, umur emang bikin lari sprint bolak-balik dari sayap jadi lebih capek kan? Pasti itu. Tapi cedera juga kayaknya ada perannya. Dia kan pernah kena cedera lutut kiri yang lumayan di musim 2013-14, terus cedera ligamen pas final Euro 2016 itu. Kejadian-kejadian ini, kata sumber, memaksanya main lebih hemat energi, lebih fokus ke area depan gawang. Kalah penting juga taktik tim, terutama di Real Madrid waktu itu. Mereka kan punya gelandang-gelandang, wah kelas dunia ya. Kroos, Modric, Casemiro. Trio lini tengah legendaris itu ya? Betul, tim jadi dominan banget kuasai bola dan bisa nyerang dari posisi yang lebih maju. Artinya apa? Ronaldo nggak perlu lagi repot-repot bawa bola dari tengah atau sayap. Dia bisa lebih banyak nunggu di depan, terima umpan matang, dan tugas utamanya ya tinggal satu, cetak gol. Jadi lebih efisien gitu ya perannya? Tepat, ini nunjukin kecerdasan sepak bola dan kemauan adaptasi yang wah luar biasa sih. Dia rela ngorbanin salah satu senjata andalannya dulu, gocekan dari sayap itu, demi memaksimalkan potensi golnya. Ini bukan sekedar perubahan alami karena umur, tapi reposisi strategis. Pelajaran penting nih buat atlet lain soal cara panjangin karir di level top. Nah, ngomongin karir panjang, evolusi taktik, itu kan harus didukung sama fisik yang prima banget ya. Ini yang bikin kita geleng-geleng kepala. Gimana dia bisa tetap fit banget di usianya sekarang? Ini dia nih, resep rahasia fisiknya yang kayak bukan manusia. Iya, gimana tuh? Rutinitas latihannya udah jadi legenda. Kabarnya dia latihan sampai 4 jam sehari, 5 hari seminggu. Gila nggak? 4 jam sehari? Wow. Latihannya itu kombinasi lengkap. Ada kardio intensitas tinggi, yang biasa disebut HIIT itu, High Intensity Interval Training, lari, sepeda, terus ada latihan kekuatan pakai beban, fokus ke gerakan dasar kayak bench press, deadlift, squat. Ditambah lagi latihan yang lebih enteng dampaknya ke sendi kayak pilates sama renang. Lengkap banget ya. Hasilnya, kadar lemak tubuhnya cuma sekitar 7%, sementara massa ototnya sampai 50% dari berat badannya. Makanya ada tes yang bilang, fisiknya itu setara atlet yang 14 tahun lebih muda. Edan. Pola makannya juga nggak terlalu ekstrim kan? Prioritasnya tinggi protein, rendah lemak. Sumber nyebut ikan, telur, steak tanpa lemak, sama dada ayam. Itu makanan ajaib buat dia. Oh iya. Ada kebiasaan unik lagi, dia makan porsi kecil tapi sering. Bisa 6 kali sehari tiap 2-4 jam. Tujuannya biar metabolismenya jalan terus, energinya stabil. Nah, ingat insiden Coca-Cola yang viral itu kan? Ingat banget. Nanti kita bahas lagi, tapi itu nunjukin betapa dia mentingin air putih. Dia pernah bilang dia lihat badannya itu kayak senjata yang harus dirawat sempurna. Filosofi nutrisinya ketat banget. Latihan keras, makan sehat, tapi ada lagi kuncinya. Istirahat sama pemulihan. Ini juga unik nih. Dia kabarnya ngikutin pola tidur polifasik. Saran dari konsultan tidur Nick Littlehealth. Polifasik, gimana tuh? Artinya, dia bukan tidur panjang 8 jam malam hari kayak kita. Tapi dia bagi tidurnya jadi 5 kali tidur siang, masing-masing 90 menit sepanjang hari. Hah, serius? 5 kali 90 menit? Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi katanya itu efektif buat pemulihan atlet. Dia juga investasi gede buat recovery. Punya ruang krioterapi pribadi di rumah itu loh.
ruangan dingin banget yang suhunya bisa minus ratusan derajat Celcius. Oh, yang kayak masuk lemari es raksasa itu ya? Haha, iya kayak gitu. Harganya katanya sih sekitar 45.000 euro. Dia pakai itu 2 kali seminggu buat bantu ototnya pulih. Oh, ada satu detail kecil unik banget nih. Katanya dia sering pakai cat kuku warna gelap di jari kakinya. Hah? Cat kuku? Buat apa? Bukan buat gaya, tapi katanya biar kukunya nggak gampang retak atau kena jamur karena sering pakai sepatu bola yang lembab dan ketat itu. Sampai segitunya loh dia jaga badan. Gila, detail banget ya. Nah, disiplin yang luar biasa ini terutama soal pantang alkohol sama sekali itu ada kaitannya sama masa lalunya loh. Oh ya, gimana tuh? Ayahnya, kan Denis Aveiro, meninggal karena masalah kesehatan akibat kecanduan alkohol. Pengalaman pahit itu katanya ngebekas banget buat Ronaldo. Ditambah lagi, dia sendiri pernah punya masalah irama jantung nggak normal pas umur 15 tahun, sampai harus dioperasi. Wah, iya juga ya. Jadi komitmennya buat hidup sehat ini bukan cuma buat performa, tapi ada alasan personal yang dalam banget. Ini nunjukin sisi lain dia. Di lapangan bisa kelihatan sangat kompetitif, kadang terkesan arogan, tapi di luar lapangan disiplinnya kayak biksu. Ini bukan cuma soal bugar, tapi fondasi utama kenapa karirnya bisa awet banget. Oke, dari fisik dan disiplin pribadi, kita geser ke arena persaingan. Nggak ada yang lebih ikonik dari duelnya lawan Lionel Messi. Nah, ini dia, rivalitas abad ini ya. Kita semua tahu kan, persaingan ini meledak banget, terutama pas mereka berdua main di 2 klub raksasa Spanyol yang musuh bebuyutan, Real Madrid sama Barcelona. 9 musim mereka head-to-head di La Liga itu sering disebut era paling kompetitif dalam sejarah El Clasico. Perdebatan CR7 versus Messi jadi topik global nggak ada habisnya. Dan kalau kita lihat data pertemuan langsung mereka dari sumber kita, angkanya emang gila banget ketatnya. Mereka ketemu 36 kali di berbagai ajang. Messi menang 16, Ronaldo menang 11, sisanya seri. Beda tipis ya menangnya. Tipis banget. Soal gol dalam pertemuan itu, Messi bikin 22 gol, Ronaldo 21 gol. Cuma beda 1. Ada hitungan lain yang nunjukin betapa imbangnya. Rata-rata waktu yang dibutuhin per gol dalam duel langsung mereka itu cuma beda 18 detik aja. Luar biasa kan? Gila, di 18 detik doang bedanya. Persaingan mereka juga sering bikin momen ajaib, misalnya mereka pernah beberapa kali sama-sama bikin hat-trick di hari pertandingan yang sama. Tapi yang menarik, di balik panasnya di lapangan itu, di luar lapangan mereka saling respek loh. Messi pernah bilang dia sangat respek dan kagum sama Cristiano Ronaldo dan karirnya, dan bilang rivalitas mereka cuma di lapangan. Ronaldo juga pernah bilang dia nggak pernah punya hubungan buruk sama Messi, malah bilang mereka saling dorong jadi lebih baik. Nah, ini poin penting kalau kita lihat gambaran besarnya. Persaingan mereka itu bukan zero sum game, bukan yang satu harus kalah biar yang lain menang. Justru sebaliknya, mereka itu saling nguntungin. Oh gitu ya? Iya, dorongan buat terus mecahin rekor satu sama lain, buat jadi yang terbaik, itu yang bikin mereka berdua nyampe ke level permainan yang wah mungkin nggak akan tercapai kalau salah satunya nggak ada. Mereka kayak saling ngasih bensin buat terus jadi lebih hebat. Persaingan inilah yang ikut membentuk legasi mereka berdua, bikin mereka ada di stratosfer yang beda gitu. Setuju banget. Dari lapangan hijau, kita pindah ke dunia bisnis yuk. Di sini Ronaldo juga jadi pelopor loh. Dia itu pesepak bola pertama yang total pendapatan karirnya, gaji, bonus, sponsor, bisnis, tembus $1 miliar Amerika. Wow, $1 miliar. Gede banget itu. Dan sebagian besar kekayaannya sekarang itu datang dari bisnis di luar bola. Statusnya sebagai atlet dengan follower terbanyak di medsos sedunia, kabarnya total lebih dari 1 miliar di semua platform itu bukan kebetulan. Iya, pasti direncanain itu. Dia dan timnya secara sadar ngebangun citra brand CR7 sebagai simbol kesuksesan puncak. Orang nggak cuma beli produk karena golnya, tapi karena paket gaya hidup yang dia representasikan. Atlet super, ayah penyayang, pengusaha sukses. Kalau kita lihat portofolio bisnisnya, kelihatan banget diversifikasinya strategis. Bisnisnya nggak ngasal, tapi nyambung banget sama citra dan nilai yang mau dia bangun. Kesehatan, kebugaran, kemewahan. Contohnya apa aja tuh? Dia kerjasama sama grup Hotel Pestana, bikin jaringan Hotel Pestana CR7. Dia punya jaringan gym CR7 Fitness. Dia juga investasi gede di Insparia, klinik transplantasi rambut. Ini nunjukin dia masuk ke industri estetika juga. Oh, yang itu ya? Belum lagi lini produk fashion, parfum, kacamata. Di teknologi, dia kerjasama sama Whoop,
alat pelacak kebugaran, sama Binance, platform kripto. Dan jangan lupa, kontrak seumur hidupnya sama Nike yang nilainya disebut bisa lebih dari $1 miliar juga. Ini benar-benar kerajaan bisnis. Kita balik bentar ke insiden yang tadi sempat disinggung, yang nunjukin kekuatan brandnya. Ingat kan pas konferensi pers Euro 2020? Yang geser botol itu ya? Iya, dia duduk terus nyingkirin 2 botol Coca-Cola sponsor dari depan kamera. Dia angkat botol air mineral sambil bilang, "Agua, air," gitu. Tindakan simple itu langsung viral jadi efek Ronaldo. Dampaknya itu kerasa banget loh. Laporan nyebutin harga saham Coca-Cola sempat turun sekitar 1,6% setelah insiden itu, yang artinya nilai pasar perusahaan hilang sekitar $4 miliar Amerika. Gara-gara satu gerakan doang? Gila. Gila kan? Kenapa bisa sekuat itu pengaruhnya? Ini ada kaitannya sama prinsip psikologi pengaruh. Pertama, kesukaan atau liking. Orang udah suka dan kagum sama disiplin sehatnya Ronaldo, jadi cenderung nurut sama dia. Kedua, authority. Sebagai atlet top dunia yang terkenal jaga badan, omongannya soal kesehatan jadi sangat kredibel. Masuk akal. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Soal seberapa kuat brand pribadi atlet zaman sekarang dibanding sponsor korporat raksasa. Ternyata, kekuatan on-endorsement, tindakan tidak mendukung atau nolak produk, bisa jadi lebih dahsyat pengaruhnya daripada iklan. Ini bisa jadi paradigma baru nih di dunia pemasaran. Terakhir nih, kita coba kupas sedikit sosok di balik citra mega bintang ini. Di lapangan, Ronaldo kan sering dapat label keras, banyak nuntut, bahkan arogan. Iya, sering dengar itu. Tapi, ada sisi lain dari dia yang mungkin nggak banyak orang tahu atau sering dilupain, yaitu sisi filantropisnya. Sumber kita nyebut dia sebagai filantropis yang cenderung diam-diam. Oh ya? Contohnya? Banyak. Dia pernah nanggung semua biaya operasi otak bayi 10 bulan. Pernah juga dia menang kasus pencemaran nama baik, semua uang ganti ruginya disumbangin ke pusat perawatan kanker anak di Portugal. Dia juga jadi duta buat organisasi kemanusiaan kayak Save the Children, World Vision, UNICEF. Sisi ini sering ketutup sama prestasinya di lapangan. Kedermawanannya ini sering dikaitkan sama latar belakangnya. Dia kan tumbuh di keluarga sederhana di Madeira. Orang tuanya pekerja keras. Dia pernah cerita kalau ayahnya selalu ngajarin dia, kalau kamu bantu orang lain, Tuhan akan balas kebaikanmu berlipat ganda. Wah, dalam juga ya. Dan Ronaldo merasa prinsip itu benar-benar kejadian di hidupnya. Dia merasa diberkati, dan ya, pengen berbagi gitu. Ini menarik ya. Balik lagi ke soal dualitas tadi. Sosok yang super kompetitif, kadang kelihatan dingin atau arogan di lapangan, tapi di sisi lain punya disiplin tinggi dan murah hati di luar lapangan. Apa mungkin ya, citra keras di lapangan itu semacam perisai yang emang dia butuhin buat bisa bersaing di level setinggi itu? Bisa jadi, ini nunjukin kalau dia tuh manusia yang kompleks, nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Tindakan-tindakannya di luar lapangan, kepedulian sosialnya, itu ngasih dimensi kemanusiaan pada ambisinya yang luar biasa. Justru kompleksitas inilah yang bikin kisahnya dan warisannya jadi makin menarik. Wah, gak kerasa ya, kita udah bedah banyak banget sisi unik Cristiano Ronaldo hari ini. Mulai dari debutnya yang ternyata biasa aja, tapi langsung diikuti laga persahabatan yang ngubah takdir. Betul. Terus gimana dia cerdas banget ngubah gaya mainnya, disiplin fisiknya yang gila-gilaan, sampai detil kecil kayak cat kuku tadi. Iya, itu unik banget. Rivalitasnya sama Messi yang ternyata malah bikin mereka makin hebat. Gimana dia bangun kerajaan bisnisnya, sampai sisi dermawannya yang nggak banyak diekspos. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Yang jelas, kita dapat gambaran yang jauh lebih kaya tentang CR7, bukan cuma pemain bola hebat. Betul sekali. Intinya, Cristiano Ronaldo itu lebih dari sekedar statistik. Dia itu arsitek bagi karirnya sendiri, seorang master dalam menciptakan ulang dirinya, contoh nyata kekuatan branding pribadi, dan sosok yang penuh lapisan. Bisa dibilang, dia itu kayak cetak biru buat sukses di era modern ini, di dalam maupun di luar lapangan. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Ngelihat gimana karirnya begitu terencana, evolusinya yang strategis, sama kerajaan bisnisnya yang terus gede, kira-kira sejauh mana lagi ya brand CR7 ini bisa berkembang, bahkan mungkin setelah dia pensiun nanti? Menurut Anda, warisan apa di luar sepak bola yang paling pengen dia tinggalin? Coba dipikirin deh. Oke, itu dia penelusuran mendalam kita kali ini. Jangan lupa ya, subscribe channel YouTube Gema Supporter
biar Anda nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya kayak gini. Subscribe ya! Kami juga pengen banget dengar pendapat Anda. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, fakta unik mana sih tentang Ronaldo yang paling bikin Anda kaget atau paling menarik menurut Anda? Ditunggu komennya! Dan kalau Anda suka sama pembahasan kita kali ini, jangan ragu buat tekan tombol like dan share ke teman-teman Anda sesama penggila bola. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di penelusuran berikutnya.